Bagaimana kalau ada pertanyaan tadi tentang kalau keluar air mani dengan disengaja, apakah batal puasanya atau tidak? Melakukan onani ini adalah perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak membatalkan puasa. Al-Fakir, saya tulis kitab yang sederhana kecil ini. Ada beberapa anggapan di masyarakat bahwa orang yang berdusta, bertengkar, atau orang yang muntah dengan sengaja, orang yang berbekam atau membekam membatalkan puasa. Mencium istri di dalam saat berpuasa maka tidak membatalkan puasanya. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebenarnya tidak ada keterangan yang tegas-tegas mengatakan ini dan itu membatalkan seseorang di dalam puasa. Orang bergibah, berdusta, bertengkar dan sebagainya ini tidak membatalkan puasa di dalam fikih, tetapi hanya mengurangi daripada pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamin illal ju' wal atas." Berapa banyak orang yang mengerjakan saum, mengerjakan puasa, tetapi di dalam puasanya tidak ada pahala kecuali dia hanya mendapatkan haus dan lapar saja. Kemudian yang kedua yang sering beredar di masyarakat yang membatalkan puasa adalah muntah dengan disengaja. Ada hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dari Abu Hurairah, barang siapa yang dipaksa muntah sedangkan dia dalam keadaan puasa, maka tidaklah wajib qada baginya. Berarti kalau tidak wajib qada, ini tidak membatalkan saum. Namun apabila dia muntah dengan sengaja, maka wajib baginya membayar qada. Hadis di atas ini derajatnya dhaif. Jadi derajatnya dhaif. Kalau dhaif tidak bisa dipakai, sehingga tercatat sebagai hadis tidak sah. Maka tidak dapat kita katakan bahwa muntah dengan sengaja membatalkan puasa. Selebihnya bisa dilihat oleh jamaah semua di dalam kitab Risalah karya Abdul Qadir Hasan halaman ke-16. Ketiga, yang tidak membatalkan saum yaitu berbekam atau membekam. Ada hadis yang mengatakan orang yang berbekam dan membekam adalah batal puasanya. Tetapi hadis ini sekali lagi tidak sah. Bahkan sebaliknya, ada hadis yang mengatakan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbekam padahal ia dalam keadaan ihram, dalam keadaan haji, dan beliau berbekam padahal beliau sedang berpuasa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kemudian yang selanjutnya makan dan minum karena kelupaan. Hadisnya sudah di awal tadi disebutkan, orang yang makan dan minum karena kelupaan maka puasanya tidak batal, bahkan harus dilanjutkan untuk berpuasa. Ini adalah rahmat hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya yaitu mencium istri. Mencium istri di dalam saat berpuasa maka tidak membatalkan puasanya. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berbuat demikian. Diriwayatkan dari Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kata Ummu Salamah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menciumnya, sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu sedang berpuasa. Hadis ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Maka jelaslah dengan adanya contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium istrinya sedangkan beliau sedang berpuasa dan tidak membatalkan akan puasanya. Yang keenam, yang selanjutnya yaitu berkumur-kumur. Berkumur-kumur tidak juga membatalkan akan puasa, kecuali kumur-kumurnya ditelan. Yang selanjutnya mandi, berenang, nyelam, maksudnya masuk ke dalam air, kemudian memburu binatang, memakai minyak wangi atau tidur.
maka amal-amalan ini tidak membatalkan sedikit pun akan berpuasa. Selanjutnya, yang menganggap orang sering bahwa ini membatalkan puasa, padahal tidak membatalkan puasa adalah mengusap gigi, baik dengan pasta gigi maupun tidak menggunakan pasta gigi ataupun bersiwak, maka ini sama sekali tidak membatalkan akan puasanya, kecuali pasta giginya ditelan. Dan selanjutnya, yang tidak membatalkan puasa yaitu apabila keluar mani di waktu tidur atau menghayal. Bagi yang jomblo, pandang Pak Udin, ini tidak membatalkan puasa kalau seandainya keluar air mani, baik disengaja karena menghayal ataupun karena sedang tidur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memaafkan umatku apa yang terbayang dalam hatinya, selama tidak melakukannya atau mengungkapkannya. Selama tidak mengungkapkannya atau melaksanakannya, maka tidak membatalkan puasa. Umpamanya menghayal kemudian keluar air maninya, atau tidur saat sebelum tidur berhayal kemudian keluar air mani karena bermimpi di dalamnya, maka ini tidak membatalkan berpuasa. Berjanabah, orang yang berjanabah dari sebelum terbit fajar karena mimpi keluar mani atau karena bersetubuh sampai datang waktu subuh. Tentang hal ini ada ulama yang berkata batal puasanya seseorang yang berjanabah sampai lewat fajar atau kesiangan sampai datang waktu azan. Mereka beralasan dengan satu hadis, di mana hadis yang berbunyi, barang siapa bangun subuh dalam keadaan berjunub, maka tidak ada puasa baginya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kalimat berjanabah ini mereka artikan oleh para sebagian ulama yaitu sesudah subuh, sebelum mandi. Jadi kalau malamnya bersetubuh, kemudian di waktu fajar dia kesiangan dalam kondisi belum suci, masih berjunub, maka tidak ada puasa baginya. Makna tersebut tidak dapat diterima karena kalau betul begitu tentu tidak akan dikerjakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Justru ada hadis riwayat yang sebaliknya daripada itu, di mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ia berkata, adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bangun subuh dalam keadaan berjunub karena bersetubuh, bukan karena ihtilam, yakni bukan karena mimpi lalu keluar air mani. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membatalkan puasanya dan tidak pula beliau mengkodoknya. Jadi ini jelas hadis diriwayatkan dari Ummu Salamah istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kalau kita bersetubuh dengan istri di malam bulan Ramadan, kemudian ditakdirkan kesiangan sampai datang waktu subuh dan belum bersuci, maka dilanjutkan berpuasanya. Maka riwayat Ummu Salamah radhiyallahu anha ini jelas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan junub. Inilah beberapa hal, perkara-perkara yang sering beredar di masyarakat kita yang membatalkan puasa. Padahal yang membatalkan puasa menurut Al-Quran dan Sunnah yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu pertama makan dan minum, yang kedua berjima karena disengaja. Adapun selain daripada yang disebutkan tadi tidak membatalkan puasa, akan tetapi mengurangi daripada pahala puasanya. Bagaimana kalau ada pertanyaan tadi tentang kalau keluar air mani dengan disengaja apakah batal puasanya atau tidak? Memang ulama berselisih pendapat. Beberapa ulama mengatakan bahwa saumnya batal jika keluar air mani dengan disengaja. Sebagian ulama mengatakan tidak batal puasanya, tetapi hanya haram saja. Di mana pendapat ini, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, orang yang melakukan istimna atau onani
maka dikategorikan orang tersebut melakukan keharaman. Sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran, surat Al-Mu'minun, walladzina li furujihim hafidun, dan orang-orang yang menjaga farjinya, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum, kecuali kepada istri-istrinya atau kepada budak yang dimilikinya. Maka jelas melakukan onani ini adalah perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak membatalkan puasa. Sebab sesuatu yang haram belum tentu membatalkan puasa. Wallahu taala alam. Siang ini pembahasan kita sampai di sini. Insyaallah, alhamdulillah wal minna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.